Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita tugas manajemen ASN, tutor agenda Ibu Insinyur Sunifah Basri MSI, ringkasan materi dari manajemen ASN kelompok 2. Manajemen ASN merupakan pengolahan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang satu profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, dan bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 terbagi dua, yaitu ASN dan P3K. Peran ASN memiliki fungsi ASN dan tugas ASN. Fungsi dan tugas yaitu pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Hak PNS yaitu menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama yaitu gaji, cuti, tunjangan, serta perlindungan dan jaminan pensiun dan hari tua. Pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN, acuan pelaksanaan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018. Perlindungan ASN, Pasal 92 Undang-Undang ASN tahun 2014, jaminan kematian, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, bantuan hukum. Kewajiban ASN yaitu pertama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, setia taat pada Pancasila, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat, menaati ketentuan dan peraturan perundangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, menyimpan rahasia jabatan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, menunjukkan integritas dan keteladanan. Kode etik dan kode PLASN. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab dan integritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas dengan sesuai dengan perintah atasan, dan tidak menyalahgunakan informasi dan memberikan informasi dengan benar, menjaga agar tidak terjadinya konflik. Kode etik dan kode PLASN berikutnya yaitu memegang teguh nilai dasar ASN, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan efektif efisien, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundangan. Sistem merit yaitu latar belakang dari sistem merit itu praktik skill sistem dan inkompetensi, keterkaitan SDM dan tujuan organisasi, tingkat disiplin etos kerja dan budaya kerja ASN, struktur kepegawaian kualitas dan kuantitas. Sistem merit pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum, yaitu kualifikasi dan kompetensi dan kinerja. Manfaat sistem merit bagi organisasi mendukung keberadaan dan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat menggerakkan SDM untuk bertanggung jawab, mendapat pegawai yang berintegritas. Manfaat sistem merit bagi pegawai yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir, memiliki kesempatan meningkatkan kualitas diri. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM, perencanaan kebutuhan ASN, pegawai ASN terpilih, pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Jaminan sistem merit dalam penuturan penilaian, pengembangan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, penilaian kinerja, kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN, Komisi ASN dan Kemenpan RB. Mekanisme pengelolaan ASN itu dasar hukum pasal 55 Undang-Undang ASN. Manajemen ASN itu penyusunan penerapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja dan penggajian dan tunjangan. Manajemen ASN penghargaan, perlindungan, jaminan pensiun dan hari tua, disiplin. Penyusunan dan penerapan kebutuhan dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun dengan rincian per 1 tahunnya. Pengadaan PNS pasal 5867 Undang-Undang ASN 2014 merencanakan pelaksanaan pengadaan ASN, mengumumkan secara terbuka WNI kesempatan yang sama. Pelaksanaan terdiri dari 3 tahap. Pangkat dan jabatan pasal 68 Undang-Undang ASN 2014, kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan. Pengembangan karir pasal 69 nomor 770 Undang-Undang ASN, kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan instansi, kompetensi, integritas dan moralitas. Kompetensi meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, integritas meliputi kejujuran, kepatuhan, peraturan perundangan, kerjasama, pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Moralitas, penerapan dan pengalaman nilai ketika agama, budaya dan sosial kemasyarakatan. Pola karir pasal 71 Undang-Undang ASN, pola karir PNS dan secara nasional disusun sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional.
Promosi pasal 72 Undang-Undang ASN, kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan, penilaian kepemimpinan, kerjasama, dan pertimbangan. Mutasi pasal 473 Undang-Undang ASN, satu instansi, antar instansi, satu instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, perwakilan NKRI di luar negeri. Penilaian kinerja PNS pasal 75 sampai 78 Undang-Undang ASN, objektivitas pembinaan PNS memperhatikan target capaian hasil dan manfaat disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS. Pengajian dan tunjangan pasal 79 sampai 81 Undang-Undang ASN yaitu gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Penghargaan yaitu pasal 82 sampai 85 Undang-Undang ASN, tanda kehormatan, kenaikan pangkat, kesempatan pengembangan kompetensi, menghadiri acara resmi atau ketenegaraan. Disiplin pasal 86 Undang-Undang ASN, tata tertib hukuman disiplin. Pemberhentian pasal 87 sampai 90 Undang-Undang ASN, perberhentian dengan hormat, meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, pendampingan organisasi, tidak cakap jasmani atau rohani. Perberhentian pasal 87 sampai 90 Undang-Undang ASN, perberhentian tidak dengan hormat, penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945, tindak pidana kejahatan menjadi anggota partai politik, pidana berencana. Perberhentian sementara, diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner lembaga dan non-struktural ditindak pidana. Usia pensiun PNS 58 tahun pejabat administrasi, 60 tahun pejabat pimpinan tinggi sesuai dengan peraturan pejabat fungsional. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua pasal 91 Undang-Undang ASN, meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, pendampingan organisasi, dan tidak cakap jasmani atau rohani. Perlindungan pasal 92 Undang-Undang ASN, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, bantuan hukum. Terima kasih. Wassalam.